Nadia Nur Ahad dengan NIM K 2022-01048. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga, yaitu tentang mencari kasus tentang topik gender atau homo, lesbi, hypersex, pelecehan seksual dan lain-lain. Baik, di sini saya mengangkat kasus yang berjudul kasus pelecehan seksual anak di Lampung berujuk damai, pelaku kabur. Baik, langsung saja. Seorang anak perempuan di Kecamatan Waisulan, Lampung Selatan, Lampung diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh tetangganya sendiri pada Agustus 2022 lalu. Ironisnya, kasus ini berujung damai antara pihak terduga pelaku dengan keluarga korban lewat mediasi. Kasus dugaan pelecehan seksual anak itu diketahui setelah surat perdamaian beredar di masyarakat. Dalam surat perdamaian itu, selain ditandatangani kedua belah pihak atau terduga pelaku dan keluarga korban, serta saksi juga ditandatangani oleh PJ, Kepala Desa atau KD setempat. Berdasarkan informasi yang diterima cnnindonesia.com, surat peredaran dugaan pelecehan seksual anak yang beredar itu dibuat pada 24 Januari 2023. Korban berinisial A yang masih berstatus pelajar kelas 2 MTS di salah satu sekolah di desa Banjarsari dan terduga pelaku berinisial WB umur 39 tahun. Warga desa setempat. Sementara dugaan pelecehan seksual itu terjadi pada Agustus 2022. Isi dalam surat perdamaian itu menyebutkan pihak ke-1 berinisial WB umur 39 tahun terduga pelaku warga desa Banjarsari dan pihak kedua berinisial S 29 tahun selaku kakak korban. Pihak kesana atau terduga pelaku mengakui kesalahannya terhadap korban. Perjanjian damai terduga pelaku dan korban dituangkan dalam surat kesepakatan bermaterai 10.000. Kemudian dalam surat perdamaian itu juga diketahui dua orang saksi yakni warga desa setempat dan diketahui serta ditandatangani oleh PJ Kepala Desa atau Kades Banjarsari Karsim. Dengan perdamaian itu, disinyalir pihak-pihak terkait yang melakukan mediasi perdamaian tidak memikirkan atas terbaik bagi anak seperti yang diamankan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Diduga ada pembiaran karena tidak memikirkan atas terbaik bagi anak yang seperti yang diamankan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Diduga ada pembiaran karena tidak memberi efek jera terhadap terduga pelaku dengan tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian. Kades tanda tangani perdamaian PJ Kades Banjarmasin Karsim saat dikonfirmasi melalui telepon membenarkan terkait surat perdamaian dugaan pelecehan seksual terhadap anak tersebut. Ia mengatakan kejadian itu terjadi pada Agustus 2022, sementara surat perjanjian damai itu dibuat sepekan lalu yakni 24 Januari 2023. Ya benar, surat perdamaian dugaan pelecehan seksual yang beredar itu, tapi saya tidak tahu persis seperti apa kejadian itu atau kasus pelecehan sebenarnya, kata Karsim kepada cnnindonesia.com Rabu tanggal 1 bulan 2. Karsim mengatakan awalnya ia diminta keluarga kedua pihak, terduga pelaku dan korban, untuk datang ke rumah korban. Saat itu ia pergi bersama sekretaris desa. Setibanya di lokasi, sudah banyak orang berkumpul, sekitar 15 orang yakni keluarga dari kedua pihak. Di rumah korban itu, kedua pihak minta dibuatkan surat perdamaian. Karena diminta, ya dibuatkan, dan surat itu dibuat sama sekdes. Dalam surat itu saya memang mendatanganinya, kata dia. Namun Karsim mengatakan ia dan sekdes datang ke rumah korban bukan untuk mediasi perdamaian. Mereka minta dibuatkan surat perdamaian, katanya sebagai bukti sudah damai dan keduanya masih ada ikatan kerabat. Saat itu kedua pihak juga menyampaikan sudah melakukan perdamaian pada Desember 2022. Mediasi damainya saya tidak tahu sama sekali. Jadi saya
Jadi saya tidak mendamaikan mereka. Saat saya diminta datang itu bukan mediasi damai, tapi kedua pihak minta dibuatkan surat damai, ungkapnya. Kasim sempat ditanya kenapa mau membuat surat perdamaian dugaan pelecehan seksual terhadap anak dan bahkan ikut mendatanganinya, dan kenapa tidak melaporkan kepada petugas Babin Kamtibnas dan Babinsa setempat terlebih dulu. Dia mengaku tidak berpikir jauh dan juga tidak ada motivasi lain. Bukan berarti saya mengesampingkan, yang jelas saya tidak mendamaikan mereka. Jadi, saya hanya diminta datang untuk membuat surat itu saja. Sudah, selebihnya saya tidak tahu, jelasnya. Ia mengaku sudah dipanggil pihak Polsek Katibung untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut dan menjelaskan semuanya. Bahkan pihak kepolisian Polsek Katibung sudah mendatangi rumah korban 2 hari lalu. Pak Kapolsek dan petugas Babin Kamtibnas sudah datang ke rumah korban dan meminta keterangan dari keluarga korban. Pukasnya polisi cari pelaku. Sementara Kapolsek Katibung AKP Auskusni Palah saat dikonfirmasi cnnindonesia.com, ia mengatakan pihaknya sudah mendatangi rumah korban untuk memastikan kebenaran informasi dugaan pelecehan seksual tersebut dan informasi mengenai surat perdamaian yang beredar di tengah masyarakat. Kami sudah bertemu langsung dengan keluarga korban. Informasi yang kami dapat, keluarga korban mengaku sudah selesai secara damai, kata AKP Auskusni Palah pada saat itu. Baik, sekian dari hasil pemaparan tugas saya. Kurang